warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالم بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد المكرمون dani-dani para tuan guru, khususnya pendiri pengasuh Pondok Pesantren Darul Muhsinin yang sama-sama kita hormati dan muliakan, seluruh para asatid, guru-guru, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh yang saya hormati dan muliakan pula, santri, putra-putri, tulab thalibat yang kami senantiasa doakan, mudah-mudahan kalian semua sukses meraih ilmu yang manfaat, berguna dalam kehidupan, menjadi pembela penegak pejuang agama Allah di muka bumi ini. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, tiang ini bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Penunggu sami masih tijan umur sampai di bulan yang sangat mulia ini adalah bulan Rajab. Sampun kejelasan baru terumpuk emale. Isi mulian searan bulan Rajab niki jamaah yang berbahagia, yang memuliakannya adalah Allah. Saking mulianya khusus di bulan Rajab, menurut sebuah riwayat, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kelompok hambanya tertentu yang dipilih oleh Allah untuk menempati derajat kewalian yang disebut dengan nama wali Rajabiyun. Dan orang tersebut tidak tahu dirinya jadi wali. Semoga kita ada di dalamnya. Amin. Artinya pada bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, mendekatkan hambanya kepadanya, diangkat derajatnya sampai menduduki derajat waliullah yang namanya Rajabiyun. Semoga amin. Amin. Wali Rajab. Ini nama Rajab. Wali Rajab. Wali yang khusus diangkat di bulan Rajab sebagai tanda bahwa Allah sangat memuliakan bulan ini, yaitu bulan Rajab. Semua orang tahu, di mana-mana orang pidato bulan ini begitu isi pidatonya. Hanya membahas tentang kemuliaan bulan Rajab dan apa yang diperoleh oleh Rasulullah di bulan Rajab. Namun yang terpenting daripada semua pengajian yang kita dengar adalah mengambil hikmah. Mengambil hikmah. Berbeda dengan hikmah, terbaik di situ guru. Hikmah itu baru bisa diambil, ada bukti dalam diri pelunggu sami, dalam diri kita. Orang yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj adalah orang yang kehidupannya di bulan ini mulai start dari sekarang untuk lebih meningkatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama sholat yang 5 waktu ini. Di sini tempatnya. Coba bayangkan, seluruh perintah yang lain itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara. Dan di bumi, haji lewat malaikat Jibril dibawa kepada Rasulullah. Puasa mulai malaikat Jibril, wahyunya turun kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun itu perintah,
menuntut ilmu, berbakti ke orang tua, belajar, menikah, punya anak, itu perintah semua. Semuanya lewat malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan di dunia, kecuali yang satu ini, perintah sholat. Perintah apa? Perintah sholat. Apakah diterima lewat perantara malaikat Jibril? Tidak. Mikail apalagi, Israfil apalagi. Apakah di bumi? Tidak. Apakah di udara? Tidak. Apakah di luar angkasa? Tidak. Apakah di langit? Tidak juga. Langit kedua? Tidak. Ketiga? Tidak. Tujuh? Tidak. Di atas yang ketujuh namanya kursi? Tidak. Di atas kursi namanya arsy? Tidak pula. Di atasnya namanya Sidratul Muntaha? Tidak. Di mana? Di atasnya Sidratul Muntaha apa namanya? Hah? Apa namanya? Mungkin sudah diajarin sama Tuan Guru. Tahu namanya di atas Sidratul Muntaha? Tahu? Saya sendiri juga gak tahu. Betul nggak nentang dijelasan oleh kitab Dardirnu. Sidratul Muntaha, sampai di sana batas para malaikat boleh naik. Tidak boleh melampuinya, itu batasannya. Tapi Muhammad bisa melampuinya. Itu sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad jauh lebih mulia dari malaikat. Makanya nih, pengikut Nabi Muhammad SAW, kita terkadang bisa melampaui derajat malaikat. Bisa. Kenapa? Karena Nabi kita bisa menembus Sidratul Muntaha, batasan boleh naiknya para malaikat. Nah, Masya Allah. Terus beliau menerimanya langsung tanpa perantara di tempat yang hanya Nabi Muhammad SAW yang tahu. Itu kemuliaan, ketinggian perintah ibadah sholat 5 waktu. Maka di bulan ini penting kita berdiskusi dengan istri kita, kalau yang punya istri, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan jamaah kita, berdiskusi mendalami bagaimana kita bisa mengerjakan sholat dengan sempurna.